Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yopti Angelina Gainau, NIM 20204503. Saya mahasiswi Unpati, Program Studi Administrasi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan tema Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pemeliharaan merupakan perawatan atau penjagaan suatu barang dari kerusakan sehingga barang tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan siap saat digunakan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah alat penunjang keberhasilan dari suatu proses pelayanan yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat mempermudah guru dalam mengajar. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu kegiatan pengelolaan dan pengaturan semua sarana prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan ketika diperlukan. Adapun tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk mengoptimalkan usia pemakaian peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu jika peralatan terpelihara dengan baik, maka barang atau peralatan akan tetap bagus, yang berarti tidak perlu adanya pengadaan barang dalam waktu yang singkat. Pemeliharaan yang baik dapat mencegah terjadinya kerusakan pada barang, yang berarti dapat meminimalisir biaya perbaikan. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga terhindar dari kehilangan. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Adapun macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, perawatan terus-menerus adalah pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran, pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain-lain, pembabatan rumput dan semak yang tidak teratur, pembersihan dan penyiraman kamar mandi atau WC untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, perawatan berkala adalah perbaikan atau pencegahan kusen-kusen, pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam. Perbaikan mebeler atau lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Perbaikan genteng rusak atau pecah yang menyebabkan kebocoran. Pelapisan plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas. Yang ketiga, perawatan darurat dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. Perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya kerusakan tidak bertambah parah dan proses pembelajaran tidak terganggu. Harus segera dilakukan perbaikan permanen. Yang keempat, perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. Perawatan preventif merupakan cara perawatan sarana dan prasarana sebelum mengalami kerusakan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif sesuai dengan fungsinya. Bentuk-bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ukuran waktu. Bisa dilihat dari pemeliharaan sehari-hari
merupakan pemeliharaan yang dilakukan setiap akan dipakai atau selesai pemakaian. Pemeliharaan ini dilakukan secara langsung saat digunakan. Dan bisa dilihat juga dari pemeliharaan berkala, merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu sesuai petunjuk penggunaan. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan umur penggunaan barang. Bisa dilihat dari usia barang secara fisik. Pemeliharaan ini menekankan pada usia setiap barang. Dasar dari pemeliharaan ini adalah bahwa setiap barang, terutama elektronik dan mesin, mempunyai batas waktu penggunaannya. Dan bisa juga dilihat dari usia barang secara administratif. Dalam pemakaiannya, jarang sekali terlihat sebuah barang yang kondisi fisiknya sudah mencapai 0%, karena jika hal demikian tetap dipertahankan, akan mengganggu suatu pekerjaan. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan pengguna barang adalah bahwa barang-barang yang dimiliki oleh instansi tersebut memang benar-benar digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan awal organisasi. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut keadaan barang. Bisa dilihat dari pemeliharaan untuk barang yang habis pakai, terutama ditunjukkan pada saat penyimpanan sebelum barang tersebut dipergunakan. Dan pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti mesin-mesin kendaraan dan alat-alat elektronika. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan dengan tema pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan pemeliharaan untuk pengelolaan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik dan mengoptimalkan usia pakai peralatan, menjamin kesiapan operasional peralatan, dan menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan untuk menjamin keselamatan siswa yang menggunakan alat tersebut. Sekian video presentasi dari saya.